Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ini. Acara yang mengajak kita semuanya untuk merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang paling mulia, perkataan yang paling benar, perkataan yang tidak mungkin bengkok sedikit pun, tidak mungkin ada penyimpangan sedikit pun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-11 dari surat Al-Anfal. Ayat tersebut berbunyi, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Yang artinya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mengantuk untuk memberikan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit kepada kalian untuk mensucikan kalian dengan hujan tersebut dan untuk menghilangkan gangguan syaitan dari diri kalian dan untuk menguatkan hati kalian serta memantapkan langkah kaki kalian. Ayat ini masih menjelaskan atau mengisahkan tentang kejadian yang terjadi sebelum kejadian Perang Badar. Ayat ini menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di malam Perang Badar. Jadi Perang Badar itu di hari Jumat. Ayat ini menjelaskan tentang waktu di malam Jumatnya. Ketika kaum muslimin sudah sampai di daerah Badar. Ketika itu keadaan kaum muslimin sangat payah. Mereka kecapean, mereka kehausan, dan mereka tidak mendapatkan tempat yang lebih baik dari kaum musyrikin ketika itu. Akhirnya ada was-was dari syaitan. Syaitan melemparkan was-was ke hati-hati kaum muslimin dengan mengatakan, lihatlah keadaan kalian. Katanya kalian dalam keadaan yang benar. Katanya kalian di atas jalan yang lurus. Katanya kalian adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kalian. Kalian kehausan. Kalian juga kelelahan. Tempat kalian juga tidak baik. Lebih baik kaum musyrikin. Coba sebagian dari kalian juga ada yang sampai junub tapi tidak mendapatkan air. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak berada di atas jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kalian. Syaitan memberikan was-was ini. Sehingga sebagian dari kaum muslimin hatinya menjadi kurang teguh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah kepada kaum muslimin yang taat kepadanya, Allah menurunkan hujan ketika itu. Padahal ketika itu adalah musim panas. Harusnya tidak turun hujan. Tapi Allah turunkan hujan.
Allah turunkan hujan untuk apa? Agar kaum muslimin bisa minum. Yang tadinya kehausan, kaum muslimin bisa minum. Kemudian kaum muslimin bisa berwudu. Karena ketika itu belum ada syariat tayammum. Yang junub bisa mandi. Sehingga was-was syaitan menjadi hilang. Ya. Kemudian tanah ya yang tadinya sulit untuk dibuat berjalan, tanah tersebut menjadi ketika kena air ya menjadi lebih padat dan bisa mudah untuk dijadikan sebagai jalan ya, dibuat berjalan menjadi mudah. Ini bantuan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan memberikan kepada mereka manfaat yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka rasa ngantuk. Mereka kelelahan, mereka menghadapi situasi yang sulit. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk kepada mereka. Tujuannya apa? Agar mereka bisa beristirahat dengan baik. Di malam peperangan ketika seseorang bisa beristirahat dengan baik, maka paginya dia akan semangat ya, dengan semangat yang penuh untuk menghadapi musuhnya. Dengan tidur yang nyenyak, jiwa menjadi tenang. Dengan tidur yang nyenyak, tenaga menjadi kembali fit. Ya. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa ngantuk tersebut. Sehingga kaum muslimin di hari perang Badarnya menjadi benar-benar bisa semangat untuk mengikuti perang, benar-benar bisa terbantu dalam mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-11 ini. Ayat yang ke-11 ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kaum muslimin untuk menolong mereka melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bantuan. Bantuan yang pertama berupa hujan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Bantuan kedua atau pertolongan kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah rasa ngantuk yang menyelimuti seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu memanfaatkan malam perang Badar itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai fajar tiba. Beliau benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenangkan pasukannya, memenangkan para sahabat beliau. Taib, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini sangat banyak sekali. Di antaranya pelajaran yang pertama, bahwa ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka bagaimana berjalan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum muslimin yang ketika itu dalam keadaan yang payah, ya, mereka kelelahan, mereka juga kelaparan, kehausan, ya. Mereka membutuhkan air, Allah datangkan air. Mereka butuh agar kelelahan mereka hilang, Allah datangkan rasa ngantuk. Mereka butuh ketenangan hati, Allah datangkan tidur, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pertolongan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita benar-benar menjadi orang yang baik, kita berusaha untuk benar-benar mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya dengan sekuat tenaga, maka ketika ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita apapun keadaannya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Memang bertakwa adalah sesuatu yang berat. Bertakwa seringkali ya menjadikan seseorang terjatuh dalam masalah.
Apalagi ketika zamannya sudah rusak. Ketika keadaan sebagian besar masyarakat jauh dari Islam, orang yang bertakwa biasanya menemui banyak kendala. Tapi jangan sampai kita takut dengan ketakwaan kita. Allah sudah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Masalah rezeki juga jangan sampai kita khawatirkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini pelajaran yang pertama yang sangat penting untuk kita fahami dengan baik. Lihatlah bala tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sederhana. Tidak ada persiapan untuk perang dari Madinahnya. Mereka mengubah rencana itu ketika di tengah-tengah perjalanan. Sangat sederhana. Mereka juga jumlahnya sedikit. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Begitu pula orang-orang yang saleh akan mendapatkan hal yang sama. Maksudnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya kita mengingatkan kebaikan kepada orang yang kita berikan kebaikan. Bolehnya kita mengingatkan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain untuk kemaslahatan yang besar. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin akan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka ketika itu. Agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat genting. Karena Allah lah yang mampu untuk menolong mereka. Ketika ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka ini menunjukkan bahwa kita juga demikian. Apabila kita pernah melakukan kebaikan kepada orang lain dan di saat-saat tertentu kita butuh, kita perlu mengingatkan dia akan kebaikan kita kepada dia, ada maslahat besar di sana, maka dibolehkan. Dulu kan kamu pernah saya kasih seperti ini. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya? Seperti ini mengingatkan kebaikan, tapi tujuannya baik. Agar orang tersebut tidak menzalimi kita. Agar orang tersebut ingat akan jasa-jasa kita. Agar orang tersebut mau membantu kita. Tidak ada masalah. Yang penting kita masih menjaga keikhlasan kita. Dan kita tidak mengungkit-ungkit untuk tujuan yang tidak baik. Ketika misalnya ada sebuah lembaga pendidikan yang selama 20 tahun selalu membantu masyarakatnya misalnya. Kemudian setelah itu ternyata masyarakat tersebut ada yang tidak senang dengan lembaga itu. Sebagian dari masyarakat tersebut malah berniat tidak baik terhadap lembaga itu. Maka lembaga tersebut dibolehkan untuk memberikan atau mengingatkan mereka tentang kebaikan-kebaikannya. Bukankah selama ini kami sudah membantu kalian? Coba ini ada dokumentasi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kami selalu menginginkan kebaikan untuk kalian. Kenapa kalian melakukan hal yang seperti ini kepada kami? Seperti ini tidak ada masalah. Karena apa? Ada maslahat yang besar di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang yang mau perang, yang besoknya mau perang menghadapi musuh yang sangat kuat, 3 kali lipat dari jumlah dia,
Harusnya dia merasa takut. Harusnya dia merasa khawatir. Dan harusnya rasa takut dan rasa khawatir ini menjadikan dia tidak bisa tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah jadikan mereka sangat mengantuk sekali. Dan akhirnya mereka tertidur pulas. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat kekuasaan Allah yang lainnya di masa yang seharusnya tidak ada hujan. Allah turunkan hujan. Di musim panas yang harusnya tidak ada hujan, Allah turunkan hujan kepada kaum muslimin untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di luar nalar manusia. Makanya ya, mari dalam mengarungi kehidupan ini, mari kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk membalikkan keadaan ya dengan sangat mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal tersebut tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa sesuatu yang terlihat sederhana bisa menjadi sangat istimewa ketika terjadi pada saat yang sangat dibutuhkan dan manfaatnya sangat besar. Dicontohkan di dalam ayat ini rasa ngantuk. Rasa ngantuk ini sepertinya sederhana. Sesuatu yang kelihatannya sepele. Tapi lihat ketika rasa ngantuk tersebut terjadi pada saat yang sangat tepat. Ketika kaum muslimin sangat takut. Ketika kaum muslimin khawatir dan mereka dalam keadaan yang lelah. Allah turunkan rasa ngantuk ini. Sesuatu yang sangat sederhana tapi diingatkan oleh Allah karena rasa ngantuk ketika itu sangat mereka butuhkan. Dengan rasa ngantuk tersebut akhirnya mereka bisa tidur. Ketika orang tidur hatinya tenang, kelelahannya hilang, dan semangatnya ketika bangun tidur kembali kuat. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika itu. Dan waktunya sangat tepat di malam perang Badar. Paginya mereka fresh kembali, akhirnya mereka bisa mengikuti perang dengan baik, dengan tenaga mereka yang penuh. Taib. Begitu pula dalam kehidupan kita ya. Sesuatu yang kelihatannya sepele. Ya jangan disepelekan. Jangan diremehkan. Amalan-amalan yang kecil ya. Kalau kita mampu melakukannya, lakukan. Karena bisa jadi amalan tersebut manfaatnya sangat besar ketika itu. Amalan kecil, kalau manfaatnya besar, pahalanya besar. Dan bisa jadi ketika itu kita sangat ikhlas sekali. Amalan kecil, kalau kita sangat ikhlas dalam menjalankannya, maka pahalanya juga akan sangat besar. Manfaatnya untuk kita akan sangat besar di akhirat nanti. Jangan sepelekan yang remeh-remeh ya. Kalau dia kebaikan, maka lakukan. Ya, sesuatu yang kecil apabila Allah menghendaki pahalanya besar, maka Allah akan membesarkan pahalanya. Ya. Taib, dan Allah Maha Pemurah ya. Allah Maha mensyukuri hamba-hambanya. Maha mensyukuri hamba-hambanya maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membalas kebaikan hambanya itu dengan balasan yang jauh lebih besar. Taib. Poin yang berikutnya adalah dari ayat ini ya, kita bisa mengambil pelajaran betapa besarnya semangat setan dalam mengganggu manusia. Di dalam ayat ini Allah katakan wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dengan turunnya hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was yang dilemparkan oleh syaitan kepada kalian. Berarti syaitan berusaha agar kaum muslimin menjadi lemah.
agar kaum muslimin hatinya goyah. Ketika hatinya goyah, mereka tidak punya keteguhan hati, maka langkah mereka juga akan lemah. Mereka tidak yakin untuk mendapatkan kemenangan. Mereka tidak yakin untuk berperang. Akhirnya mereka akan menjadi kalah. Lihatlah semangat syaitan. Padahal di dalam barisan itu ada Rasulullah SAW. Di dalam barisan itu ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada sahabat Umar, orang-orang yang imannya sangat kuat. Tapi lihat bagaimana syaitan tetap berusaha untuk mengganggu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa syaitan ini benar-benar punya semangat yang besar dalam mengganggu manusia. Makanya ya jangan sampai kita merasa aman dari gangguan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita merasa aman dengan kekuatan keimanan kita. Syaitan bisa masuk dari celah-celah yang kecil yang mungkin tidak kita sadari. Makanya selalulah waspada dari godaan-godaan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dalam hati kita untuk melawan syaitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa sesuatu yang sama bisa Allah jadikan nikmat bagi sebagian hambanya dan Allah jadikan musibah bagi sebagian hamba yang lain. Di dalam ayat ini ya Allah katakan hujan, ya, bahwa dengan hujan akhirnya kaum muslimin hatinya menjadi bersih dari waswas syaitan. Dengan hujan tersebut akhirnya kaum muslimin bisa membersihkan diri mereka. Dengan hujan tersebut akhirnya hati kaum muslimin menjadi teguh kembali. Ya. Hujan tersebut ternyata berefek buruk kepada kaum musyrikin ketika itu. Kaum musyrikin ketika itu diceritakan dalam buku sejarah ya. Buku sirah nabawiyah. Karena hujan yang sangat lebat kepada mereka, akhirnya mereka menghentikan langkahnya. Mereka tidak bisa maju di malam perang Badar itu. Posisi mereka sudah bagus, tapi mereka sebenarnya ingin ke tempat lain. Tapi dihalau oleh hujan yang sangat deras tersebut. Dan hujan tersebut menjadikan mereka kesulitan untuk melangkah. Padahal hujan tersebut di satu sisi sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya ya, kalau kita misalnya melihat sesuatu yang buruk ya, coba lihat dari sisi yang lain. Di sana ada sisi kebaikan. Wabah misalnya atau ta'un. Ya, ta'un itu ketika menimpa kaum muslimin, maka menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Tapi kalau menimpa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi adab bagi mereka. Wabah corona yang sekarang kita alami saat ini ya, sudah menyebar di mana-mana. Ini juga demikian. Kalau menimpa orang yang baik, orang yang taat, maka dia menjadi rahmat. Tapi kalau menimpa orang-orang yang kafir di luar Islam, orang-orang yang membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi adab. Taib. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, pelajaran yang ketujuh, kita sangat membutuhkan keteguhan untuk melawan musuh. Keteguhan hati ini sangat penting untuk melawan musuh-musuh kita. Melawan syaitan, ya, musuh dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu membutuhkan keteguhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, di antara fungsi hujan, waliyarbita ala qulubikum, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kalian. Ya, kenapa hatinya teguh? Karena was-was syaitan yang tadi hilang. Akhirnya kaum muslimin menjadi mantap kembali untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kan kaum muslimin diberikan was-was oleh syaitan. Allah itu tidak sayang kepada kalian, makanya Allah menelantarkan kalian. Allah akhirnya menjadikan kalian kehausan, tempat kalian juga kurang baik. Ada was-was seperti itu. Allah turunkan hujan yang menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan kaum muslimin.
Makanya disitulah ya was-was tersebut menjadi hilang. Akhirnya apa? Hati kaum muslimin menjadi bersih kembali. Benar-benar husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati menjadi mantap teguh, maka langkah pun menjadi teguh. Langkah untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat kembali. Ini menunjukkan bahwa keteguhan hati ini sangat kita butuhkan agar kita bisa memenangkan pertempuran melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik musuh dari bangsa jin dan musuh dari bangsa manusia. Kemudian termasuk di antara yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang ke-8 adalah bahwa huruf waw ataf ya, waw penghubung yang bermakna dan itu tidak melazimkan atau tidak berarti kejadiannya berurutan. Tidak berarti kejadian yang disampaikan itu berurutan. Kalau ada orang yang mengatakan Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang, belum tentu kedatangan Amr itu setelah kedatangan Zaid. Karena Amr disebutkan setelah Zaid. Belum tentu Amrnya itu datangnya setelah Zaid. Karena dia hanya menjelaskan kejadian saja. Tidak menjelaskan urutan kejadian itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kantuk daripada hujannya. Allah menjelaskan tentang kenikmatan rasa ngantuk. Setelah itu baru menjelaskan kenikmatan diturunkannya hujan. Padahal kejadiannya di lapangan adalah turun hujan dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala. Imam Mujahid mengatakan demikian, bahwa kejadian hujan itu lebih dahulu daripada kejadian adanya rasa ngantuk yang terjadi di barisan kaum muslimin. Tetapi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan kejadian ngantuknya daripada kejadian hujannya. Tapi dengan menggunakan waw, ya huruf waw yang artinya dan. Dan ini tidak menunjukkan bahwa kejadiannya berurutan. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu tidak berurutan, maka kita bisa menggunakan urutan redaksi di dalam Al-Quran. Kita bisa menjadikan urutan redaksi di dalam Al-Quran sebagai hujjah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan sesuatu yang dijadikan permulaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sa'i kita ke Safa dulu baru ke Marwah. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan huruf ataf. Kemudian faedah yang terakhir ya yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa sebab akibat ya itu banyak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah menolong kaum muslimin dengan adanya sebab akibat. Ya, ada rasa kantuk, ada hujan. Ya, dan disebutkan di situ kantuk itu untuk menjadikan memulihkan tenaga mereka, menenangkan hati mereka. Hujan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mensucikan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan was-was syaitan hilang dari hati mereka, kemudian agar mereka bisa memantapkan langkah ketika perang. Ya, ada sebab akibat. Ada hujan, kemudian ada akibatnya. Ada ngantuk, kemudian ada akibatnya. Allah selalu ya menginginkan demikian. Padahal sebenarnya Allah mampu untuk memberikan ketenangan tanpa adanya ngantuk. Allah Subhanahu wa taala bisa memenangkan kaum muslimin tanpa sebab-sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ya tetap menghendaki adanya sebab akibat dalam kehidupan ini. Makanya kita sebagai kaum muslimin ya kita harus melakukan sebab ketika kita menginginkan akibatnya. Dan itu merupakan ya tuntunan dalam syariat Islam. Kita ingin mendapatkan anak, maka kita harus melakukan sebabnya, yaitu menikah.
Kita ingin mendapatkan harta, maka kita harus melakukan sebabnya, yaitu berdagang atau bertani atau dengan mata pencaharian yang lainnya. Kita ingin agar kita mendapatkan ilmu yang tinggi di dalam Islam, kita harus melakukan sebabnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama dan begitu seterusnya. Ya, kalau ditanya mampukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang langsung dalam keadaan pintar agama? Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki adanya sebab dan akibat di kehidupan dunia ini. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini yang berkaitan dengan faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.